Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di acara KUA Podcast Ceria. Kali ini kita bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Ridwan SAG MSHI. Dalam kali ini berbincang-bincang masalah menyambut Lailatul Qadar. Biasanya di akhir Ramadan 10 akhir kita disibukkan dengan acara iktikaf, membaca Al-Quran hatam, biasanya kayak gitu ya Pak. Untuk itu perlu kita bahas di sini. Kita sudah tahu ketika Al-Quran yang diturunkan surah Al-Qadar niku Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan niku Al-Qadar sendiri itu sebenarnya itu maknanya apa, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kawarugo Seti Ceria, kali ini memang kita sudah memasuki sepertiga terakhir dari bulan Ramadan, yaitu hari yang ke-20. Kita mau nanti malam adalah hari yang ke-21, malam 21. Jadi sudah mendekati finish. Nah, ada 10 hari terakhir yang nanti itu, kalau di dalam beberapa hadis memang 10 hari terakhir itu adalah hari yang istimewa, hari yang kalau ada yang mengatakan bahwa itkun minan nar, jadi pembebasan dari api neraka. Dan di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada keistimewaan yang itu tidak diberikan kepada umat-umat yang lain kecuali kepada umat Islam, yaitu Lailatul Qadar. Dan ini jelas disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar, yaitu yang bunyinya Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin, dan seterusnya ya. Jadi Al-Qadar, Qadar itu istilahnya penulisan kembali nasib gitu istilahnya, kalau saya mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita semua orang punya nasib, punya ketentuan ya, ketentuan qada dan qadar. Ini qadar. Jadi ada ketentuan di situ yang itu nanti bisa ditulis kembali yang sesuai dengan janji Allah itu bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi malam penentuan itu lebih baik dari 1000 bulan. Atau kalau dikonversi menjadi tahun adalah 83,4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Itu satu malam Lailatul Qadar. Jadi di malam itu kalau kita beribadah di malam itu sama saja kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Nah, itulah keistimewaan dari Lailatul Qadar. Jadi siapapun yang beribadah di malam itu akan sama saja beribadah dengan selama 83 tahun. Satu masa hidup. Masa hidup orang itu rata-rata kalau di Indonesia rata-rata 60-70, dan ini 83 tahun. Berarti melebihi satu masa hidup. Nah, itu. Inilah keistimewaan Lailatul Qadar. Nah, karena itu Lailatul Qadar itu tersembunyi. Artinya Lailatul Qadar itu tidak dibuka oleh Allah kapan terjadinya. Kapan terjadinya itu tidak diberitakan oleh Allah, tapi disembunyikan. Itulah hikmah mengapa
Lailatul Qadar itu tersembunyi. Ada yang mengatakan para ulama, misalnya kalau awal Ramadan misalnya itu hari Kamis, seperti sekarang ya. Awal Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25. Malam 25 menjadi Lailatul Qadar. Tapi ini pengalaman spiritual orang berbeda dengan pengalaman spiritual orang yang lain. Kalau Imam Ghazali sudah membuat rumusan itu di dalam kitabnya itu, dan juga dinukil oleh banyak kitab gitu ya. Kapan terjadinya bulan Lailatul Qadar itu diprediksi berdasarkan awal Ramadan. Tapi ini berbeda dengan pengalaman dari ulama yang lain. Maka dari itu Lailatul Qadar tetap tersimpan secara rapi, artinya tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Memang ada beberapa ciri-ciri dari Lailatul Qadar gitu ya. Antara lain apa Pak? Katanya ada tanggalnya ganjil atau gimana itu? Ya, kalau Rasulullah itu bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri min asyri awakhiri min Ramadan. Jadi carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil, pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Berarti ini sudah spesifik, artinya diberikan sebuah ketentuan, indikasi bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil pada bulan Ramadan 10 hari terakhir. Artinya di malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Ada 5 hari. Jadi kalau kita mau mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, maka pada malam-malam ganjil ini kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Hanya 5 hari kita bersungguh-sungguh. Artinya kita betul-betul mencurahkan sepenuh kekuatan kita pada 5 malam itu saja. Kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Atau dari ulama mengajarkan amalan apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa meraih Lailatul Qadar. Jadi kalau sesuai dengan sabda Nabi pada 10 hari terakhir, ya, sunnah fi'liyahnya Nabi, itu 10 hari terakhir Ramadan beliau itu iktikaf dan kemudian berdoa. Ya, iktikaf itu di masjid otomatis ya, di masjid. Setiap masuk masjid diniati iktikaf. Walaupun itu sebentar masuk masjid hanya gitu, niati iktikaf. Karena semua perbuatan innamal a'malu binniyat. Kalau masuk masjid hanya masuk tanpa niat ya eman-eman kan gitu. Makanya kalau masuk masjid niati iktikaf, karena semua amal itu, perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau misalnya masuk masjid tanpa niat iktikaf ya tidak dapat iktikaf, tidak dikatakan iktikaf karena niatnya bukan iktikaf atau tanpa niat. Makanya setiap masuk masjid itu diniati iktikaf. Itu yang paling mudah. Walaupun itu hanya 5 menit, 10 menit di dalam masjid, tapi kalau diniati iktikaf dia mendapatkan bahwa amal itu, perbuatan itu dicatat sebagai iktikaf. Dan berarti tidak ada ketentuannya ya? Berapa waktu lama iktikaf? Tidak ada ketentuan di dalam iktikaf itu harus sekian menit, sekian jam, tidak harus. Jam sekian dan jam sekian, tidak ada ketentuan. Jadi seketika di masjid masuk niat iktikaf ya sudah, kan begitu. Cuman orang-orang sekarang itu seakan-akan iktikaf harus sekian jam, maksudnya tidak harus kan gitu. Banyak sebenarnya perbuatan amal-amal yang dilakukan. Kalau ulama kita sudah memberikan contoh, misalnya ada sholat tasbih tiap malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu di mana-mana ada sholat tasbih, ya kan gitu. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjemput Lailatul Qadar, ya.
dalam rangka menjemput Lailatul Qadar, dia melaksanakan sholat tasbih ini. Yani 10 hari terakhir saja, malam terakhir Ramadan. Dan juga ada pembacaan Yasin, ada pembacaan tahlil dan lain sebagainya. Itu banyak memang amalan-amalan yang bisa untuk menjemput Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar itu pilihannya Allah, maksudnya yang dipilih mendapatkan itu, Pak. Terus pertanyaan saya begini, Pak, kalau misalnya kita semua perempuan atau laki-laki kan ada kesempatan, tapi biasanya kalau perempuan itu ujuk-ujuk udur, mboten saged derek ngaos, mboten saged iktikaf atau gimana pun. Terus untuk meraih Lailatul Qadar itu amalan apa yang bisa menggantikan kayak sholat tasbih tadi gitu, Pak? Amalan itu kan tidak harus seperti misalnya iktikaf, misalkan gitu ya. Tapi amalan-amalan baik yang itu bisa kita dapatkan ketika malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bisa bersedekah. Nah, kita bisa bersedekah. Jadi sedekah itu macam-macam. Jadi tidak harus pakai uang kan gitu. Di dalam hadis Nabi, wa tumitul adza anit tariqi shadaqatun. Jadi mengambil rintangan di jalan, duri di jalan yang itu nanti mengganggu orang, itu bisa dikategorikan dengan sedekah. Kan begitu. Banyak macam sedekah. Jadi ifsa'us salam misalnya. Jadi memberi rasa kedamaian atau memberikan salam kepada orang lain itu juga sedekah. Jadi banyak ya, jadi banyak sekali amalan-amalan itu sedekah itu banyak sekali. Jadi tidak hanya tergantung pada ibadah-ibadah yang itu memang ada perbedaan secara fisiologis ya di antara orang laki-laki dan perempuan. Misalkan kalau perempuan di minggu-minggu terakhir 10 hari terakhir mendapatkan uzur ya, haid gitu ya, otomatis dia tidak bisa sholat tasbih, tidak bisa sholat tarawih, tidak menjalankan sholat kan begitu ya. Nah itu tidak kemudian itu menggugurkan mendapatkan Lailatul Qadar, bisa dengan amalan-amalan yang lain. Nah itu, jadi semuanya bisa mendapatkan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita itu apa namanya? Nanti ciri-ciri kan gitu. Ciri-ciri. Malam itu sebagai malam Lailatul Qadar. Nah, sebagian Nabi mengatakan malam itu sangat damai, dingin, sangat damai, hangat dan begitu. Karena malam itu semua malaikat turun ke bumi, Damai, ada kedamaian di situ di dalam Al-Qadar terakhir itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar sodik itu. Sampai terbitnya fajar sodik. Ada ciri-ciri yang orang yang mendapatkan itu gimana enggak? Kalau yang saya baca-baca di literatur, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hatinya lembut. Gitu. Artinya lembut itu lembut lah orangnya. Itu kategorinya apa? Cuman kalau kita melihat ini kan Lailatul Qadar atau tidak, biasanya orang-orang yang punya thariqah gitu ya, di beberapa tempat itu dia mengatakan ada tanda-tanda bahwa ini malam Lailatul Qadar berdasarkan petunjuk mursyidnya. Jadi ada tanda-tanda, oh ini malam Lailatul Qadar gitu. Jadi diumumkan malam itu gitu. Tapi kita juga tidak tahu ya, tingkatan orang macam-macam. Tapi di situ ada Nabi pernah menceritakan paginya malamnya Lailatul Qadar, paginya itu matahari bersinar akan tetapi tidak panas. Dia tidak punya radiasi. Nah, ini bisa ditanda-tanda astronomi, bisa dilacak, bisa diteliti.
bagi orang-orang astronomi, penggemar astronomi, ini bisa dibuktikan gitu. Jadi pagi hari matahari itu tiap hari mengeluarkan radiasi. Nah, saat Lailatul Qadar, setelah terjadinya Lailatul Qadar, matahari itu tidak mengeluarkan radiasi apa-apa. Paginya. Paginya. Nah, itu bisa diteliti secara astronomis dan bisa dibuktikan. Orang-orang peneliti astronomi yang meneliti tentang matahari itu bisa membuktikan ini. Kenapa pagi ini kok matahari bersinar lembut, tidak ada radiasi apapun. Ternyata ditelusuri malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah itu. Jadi kalau kita mungkin belum sampai ke makomnya mursyid, makomnya orang thariqah, ya mungkin orang-orang ilmuwan astronomi itu bisa membuktikan bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Ya, gitu. Kenapa Lailatul Qadar itu berada di Ramadan terakhir? Memang sudah digariskan gitu, atau bisa juga sebulan-bulan? Lailatul Qadar menurut gini, ibaratnya kita lari gitu ya, kita start hari pertama, ini mau finish. Ketika mau finish ini kan tenaga sudah habis ini, pelari ini. Gitu. Nah, untuk memotivasi biar tetap semangat sampai finish, maka diberilah sebuah motivasi hadiah begitu. Iming-iming. Ya, hadiah agar dia tetap semangat dan sampai ke fase finish. Makanya diberikan, kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi ada motivasi. Ramadan itu, puasa itu kan berat ya. Puasa itu berat. Bagi yang belum terbiasa puasa, ini kan berat sekali. Karena mulai fajar sampai maghrib itu harus tidak makan, tidak minum, menahan yang membatalkan, dan apalagi dalam kondisi kerja berat. Dan ini membutuhkan effort yang luar biasa agar bisa melaksanakan kewajiban puasa ini. Nah ini berat sekali. Ya, itu. Makanya harus puasa 30 hari lagi, 1 bulan penuh apalagi kan. Dan tenaganya otomatis semakin berkurang gitu. Nah, mau finish ini diberi reward, ya diberi keistimewaan biar sampai ke garis finish itu. Makanya diberikan di hari terakhir ini gitu. Padahal biasanya para remaja-remaja atau pemuda-pemuda itu di akhir-akhir Ramadan malah sibuk membuat tabrik keliling, Pak. Nggih, ada pokoknya sibuk lah. Mereka tidak ke masjid, malah kadang tidak puasa karena sibuk dengan tabrik keliling itu. Dan itu biasanya dilakukan di akhir Ramadan. Maka biasanya kan di masjid-masjid itu sepi karena tidak ada para pemuda-pemuda itu. Untuk menanggulangi kayak gitu pripun, Pak? Ya itulah memang yang namanya remaja seperti itu. Jadi fasenya memang seperti itu. Tapi ini kan kebiasaan yang tidak baik. Artinya dia lebih mengutamakan ke Idul Fitrinya, takbirnya, ya kan? Tetapi prosesnya tidak dijalani. Proses menuju ke sana tidak dilewati. Jadi ini memang ya bolehlah mensibukkan seperti itu, membuat mainan dan lain sebagainya untuk takbir keliling, dan itu memang sebuah kemenangan. Tapi kemenangan itu kan kemudian tidak dimaknai secara fisik harus meluapkan kegembiraan itu dengan seperti itu, seperti yang kita lihat gitu ya. Tapi ya kita maknai bahwa kemenangan itu kan kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita ya, selama 1 bulan itu, dan kita bisa menyelesaikan kewajiban itu secara penuh. Nah itu sebuah kemenangan. Makanya karena fasenya fase remaja, memang harus ada pendidikan kepada para remaja bahwa memang ya bolehlah seperti itu, tapi jangan kemudian meninggalkan eman-eman gitu. Kalau meninggalkan 10 hari terakhir Ramadan itu dengan
hanya bermain-main kan gitu. Itu sangat eman-eman sekali. Walaupun sebenarnya tujuannya baik untuk meluapkan kemenangan, termasuk salah satu syiar kan begitu. Tapi tidak kemudian meninggalkan yang prosesnya ini menjadi sampai ke garis finish tadi gitu. Mungkin terakhir Pak, Bapak mungkin kan sudah menjadi bagian dari penghulu atau kepala kauadah lama dan bersinggungan dengan masyarakat untuk saran bagaimana agar kita semuanya, masyarakat di Poseti dan sekitarnya yang bisa menonton podcast ini, untuk kita semua bisa meraih impian mendapatkan Lailatul Qadar itu. Sebenarnya mudah. Jadi Lailatul Qadar itu dimulai ketika maghrib tiba. Maghrib tiba, buka puasa kan begitu. Nah, mulai maghrib, start maghrib sampai sahur inilah, sampai fajar subuh inilah Lailatul Qadar. Ketika kita mau mendapatkan Lailatul Qadar, kalau kita rutin misalnya maghrib setelah berbuka kita ke masjid atau ke musola, sholat jamaah maghrib, kita sudah dapat itu Lailatul Qadar itu. Kita mengaji Quran di masjid, di musola atau di rumah, kita juga bisa mendapatkan itu. Kemudian sholat isya berjamaah dilanjut dengan sholat taraweh, itu sudah mudah sebenarnya. Jadi dikerjakan setiap hari yang sudah kita kerjakan tanpa harus misalnya malam-malam bangun sholat tasbih misalnya, itu sudah yang kita kerjakan harian itu sudah memenuhi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kalau sudah terbiasa jamaah maghrib, kemudian jamaah isya, taraweh kan begitu, itu sahur kan begitu, itu sudah mendapatkan itu saya kira ya. Jadi itu sudah luar biasa tanpa harus kemudian sholat tasbih, kemudian baca dan lain sebagainya. Dan itu lebih baik kalau memang bisa dikerjakan. Jadi saya kira kalau sudah terbiasa rutin sholat maghrib berjamaah, sholat isya, taraweh, baca Quran dan lain sebagainya, itu sudah cukup lah bagi orang awam kita ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu saya kira. Terima kasih atas ilmunya. Semoga kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Demikian podcast hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.